Udah diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam semuanya. Malam Teh. Perkenalkan, saya Olga Navelia sebagai moderator di pertemuan Zoom untuk PKM Ulumul Hadis ini. Terus ada Nanda Zaini Badri sebagai presentator pertama, Muhammad Yusran sebagai presentator kedua, Niki Rismansyah sebagai presentator ketiga, sama Nadia Rihadatul Aishi sebagai notulen. Oke, langsung aja ya. Jadi share. Kami dari kelompok 6 BW. Kepada presentator pertama, Nanda Zaini Badri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagi yang belum kenal, ini namanya Teh Olga ya. Oke. Nah, dia sekarang menjadi moderator. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan presentasi pada kali ini. Baik, saya Nanda Zaini Badri. Mungkin udah pada kenal ya. Di sini saya akan mendefinisikan hadis. Oke. Materi pertama adalah definisi hadis. Baik, Kak Olga, untuk digeser. Nah, definisi hadis yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis adalah berasal dari kata bahasa Arab. Hadasa, yahdusu, hudusan, wahadasatan. Boleh dicatat ya teman-teman. Kalau ingin mencatat, boleh di Zoom untuk bisa mencatat ya. So, silakan. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata bahasa Arab, dari akar kata hadasa yahdusu hudusatan, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Kemudian, definisi hadis menurut istilah yang pertama ialah sementara hadis merupakan hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, penetapannya, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat baik fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi nabi ataupun sesudahnya. Baik, silakan. Kemudian, yang kedua adalah contoh hadis. Nah, di sini contoh hadis perkataan. Nah, hadis itu ada yang qauliyah. Jadi nanti ada pembagian hadis ya. Dan di sini adalah contoh hadis perkataan atau qauliyah. Perkataan atau langsung diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrohu ayyub sato alaihi rizkohu ayyun sa'a fi atharihi falyasil rahimah." Rahul Bukhari. Nah, ini Rasulullah langsung berkata, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, itu adalah contoh dari qauliyah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad Bukhari. Baik, kemudian ada contoh hadis perbuatan atau fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan atau pekerjaan ya. Apa contoh hadisnya? Contoh hadisnya adalah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadaihi had wa waman kibaihi idza iftataha shalah. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar ketika apa? Dengan bahu ketika ia membuka atau mengawali sholat. Maka coba
Ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ketika sholat, kita awali sholat itu dengan membuka kedua tangan atau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Itu apa sih? Gerakan apa? Coba ada yang tahu nggak nih? Takbiratul ihram. Ini. Oh, bagus. Tuh ada yang menjawab tuh si Teteh. Takbiratul ihram ya. Baik, Ada mungkin adanya juga boleh dijawab ya. ya adik-adik boleh kok buka mic, jadi jangan serius banget, kita santai. Ya, Biar biar tahu Zoom tuh kayak gimana juga nggak apa, santai aja. Kayak yang ya, belajar. baik. Mungkin itu saja ya dari definisi hadis. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Nanda sebagai presentator pertama. Untuk presentator kedua yaitu Muhammad Yusron, dipersilakan. Terima kasih Kak Olga. Boleh digeser slide-nya? Udah kok di sini udah. Udah ini. Ya, jadi di sini ada contoh hadis persetujuan atau takririyah dari Khalid bin Walid. Bahwasannya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dob atau sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dob atau sejenis kadal ya Rasulullah. Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka aku, Khalid bin Walid, bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab tidak. Akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat. Riwayat Al-Bukhari. Terus ada contoh hadis sifat atau fisik Nabi dari Al-Bara bin Azib, bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah salah satu contoh hadis atau fisik Nabi. Terus ada contoh hadis sifat perilaku Nabi dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus di ini lagi Kak Olga. Udah yang di sini doang ya? Iya, terima kasih untuk Kak Muhammad Yusron. Selanjutnya Oke, sama-sama. kembali dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Kak Niki Rismansyah. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan macam-macam sinonim hadis ya. Sinonim hadis itu ada khobar,
dan ada atsar. Sunnah menurut bahasa yaitu perjalanan yang diikuti atau tradisi biasa. Izin Pak, izin Kak Niki. Untuk adik-adik boleh ya dicatat ya. Kalau ini penting ya. Soalnya nanti bakal ada pertanyaan ya. Oke. Iya, Kak. Oke, silakan dilanjut Kak Niki. Oke. Secara istilah sunnah menurut ulama ahli hadis yaitu sama dengan hadis. Menurut ulama fikih, sunnah adalah sifat syara yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Menurut ulama Mau'idhah, sunnah adalah lawan dari kata bid'ah. Selanjutnya, khobar. Khobar menurut bahasa yaitu dapat diartikan sebagai berita. Menurut istilah, sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelahnya. Contohnya seperti siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu. Selanjutnya, artian atsar. Atsar menurut bahasa yaitu peninggalan atau bekas atau yang dipindahkan dari Nabi. Menurut istilah, atsar itu adalah sinonim hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan Hasan al-Basri, salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Selanjutnya, lanjut slide berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Niki Mansyah atas penjelasannya. Dari penjelasan itu kita bisa rangkum hadis dan sinonimnya bersandar pada apa dalam aspek apa. Untuk hadis itu disandarkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam aspek perkataan, perbuatan, persetujuan atau sikap beliau. Untuk sunnah itu sandarannya Nabi dan para sahabatnya. Aspeknya itu perbuatan. Terus ada khobar, sandarannya itu Nabi dan selainnya. Aspeknya itu perkataan dan perbuatan. Dan atsar itu sandarannya sahabat dan tabi'in. Bukan Nabi. Dan aspeknya itu perkataan dan perbuatan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan untuk adik-adik ya untuk bertanya. Kira-kira pada paham nggak nih sama penjelasannya? Paham. Siapa tuh yang bilang paham tuh? Coba. Itu Kakak, ditulis, Kak. boleh, nanti kalau mau ditulis nanti kakak kirim ya PPT-nya. Iya. Dari tadi kan kita udah menjelaskan ya. Tadi kata kamu paham. Coba kita tanya. Coba kakak tanya. Apa pengertian hadis menurut bahasa? Coba ada yang Ya, masih ada yang ingat nggak? coba sambil dibuka aja PPT-nya biar ngebantu. Hadis menurut bahasa.
Sok siapa sebutin? Hadis berasal dari bahasa Arab dan akar kata. Di Jumat itu ditarik tuh layarnya, bisa kejam itu. Hadasa yang rusuh. Ya itulah Kak. Terus menurut Yang istilahnya apa? Coba yang lain istilah daripada hadis apa? tadi Intan ada mau baca ini istilah hadis atau enggak Dinda Boleh silakan. Ahmad kah Ahmad? Boleh. boleh. Ya, aman ya. Menurut istilah hadis merupakan hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, menetapan, sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku. Sebelum beliau menjadi nabi ataupun sesudahnya. Dah. Senyum-senyum baik. Kasih ya. Baik, gimana moderator? Apakah kita mau nanya lagi nih ke pesertanya? Boleh coba. Coba kita tunjuk aja kali ya, biar seru nih. Iya nih. Coba karena dia tunjuk satu orang, kasih pertanyaan. Nanti kalau gue yang bantu buka PPT. Tadi ini di room chat ada ininya tuh Kak. Mana tuh pertanyaannya tuh? Ada yang nanya katanya kenapa jadi langsung hadis padahal itu katanya hadasa. Jelasin. Oke, kita tampung dulu ya. Kalau yang bertanya seperti itu, kita tampung dulu ya. Silakan, ada yang mau nanya lagi atau kita nanya nih? Daripada nanya ya. Ya teman-teman ini dari MTS N3 Karawang ada yang mau nanya lagi. Yang baru masuk silakan. Kali kalian nggak paham atau kurang paham ya. Itu bertanya yang baru masuk. Nah ini mau nanya enggak nih? Rapli di kalau nggak ada langsung jawab aja mungkin ya Kak. Oke, baik, kita langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja ya. Dari segi bahasa kan tadi katanya kenapa hadasa, kenapa nggak hadis? Ya, jadi hadasa itu bentuk dari nahu ya sebetulnya ya. Kalau nggak salah fi'il madi. Jadi sebetulnya penjelasan daripada hadis itu yang berasal dari kata bahasa Arab itu dari kata al-hadis yang artinya perkataan, percakapan ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya artian hadis sebetulnya adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya hanya istilah bahasa saja ada satu dalam segi bahasa Arab ada satu bentuk tunggal ya atau bukan bentuk jamak. Mungkin itu bisa menjawab
Gimana nih sampai nanya tadi? Kalau sekiranya nggak ada yang mau nanya lagi, boleh ditutup ya, Teh. Nah, Iya, Iya, Kak. terima nanti ada di dokumentasi ya, teman-teman. Di sini. Oke. Terima kasih untuk Teh Nadia dan Kak Nanda. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah mau menyimak penjelasan materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Sekian dari saya Amin. sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di screenshot ya, Teh. Nah, Kita foto dulu ya, foto dulu ya. Dibuka Nanti kameranya on biar kita foto. boleh ya, teman-teman gaya Gaya aja nggak apa-apa, ntar dikirim ke gurunya. Dapat nilai. Dapat nilai ini. nggak apa-apa. Tapi Ini coba mana itu sini. Ini nggak bisa ya deh. Oh masalah. Jadi ada yang bermasalah kameranya. Dinda, Nih, Ini nggak bisa. Itu siap ya. Siap ya. Nah, dikasih apa ya? ya udah ya. 1, 2, 3.